Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Kaizuran Asyafrabani dengan NIM 0106 0223 10086 dari jurusan Manajemen Bisnis Internasional atau IBM UC Online Learning untuk memenuhi tugas AFL 3 mata perkuliahan IGS ataupun International Corporate Strategy UCO 2026. Baik, berikut adalah penjelasan saya. Baik, PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan pilar utama industri pangan di Indonesia yang mengadopsi model bisnis Total Food Solutions. Perusahaan ini mengintegrasikan seluruh rantai pasok pangan secara vertikal, mulai dari riset benih dan pengelolaan perkebunan di sektor hulu hingga produksi barang konsumen bermerek dan jaringan distribusi masif di sektor hilir. Dengan dukungan lebih dari 250 unit operasional di tingkat global, Indofood tidak hanya mendominasi pasar domestik tetapi juga telah memperkuat posisinya sebagai pemain internasional yang mampu menghadapi tantangan rantai pasok global dengan standar kualitas yang konsisten. Untuk skala bisnis mengelola 251 unit operasional termasuk 25 pabrik di luar negeri, Timur Tengah, Afrika, dan juga Eropa. Untuk integrasinya adalah hulu hingga hilir, meliputi grup CBP, produk konsumen, Bogasari, tepung terigu, agribisnis sawit dan gula, dan juga distribusi. Untuk visi utama yaitu memadukan ketahanan pangan nasional dengan standar keberlanjutan internasional. Selanjutnya adalah filosofi keberlanjutan yaitu triple bottom line atau 3P terpadu. Strategi keberlanjutan Indofood didasarkan pada kerangka kerja triple bottom line yang menyeimbangkan aspek ekonomi, profit, sosial atau people, dan lingkungan ataupun planet. Dan perusahaan memandang bahwa keberhasilan finansial jangka panjang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan karyawan, pemberdayaan masyarakat mitra, serta pelestarian ekosistem alam. Melalui pendekatan 3P ini, Indofood mentransformasi operasionalnya menjadi lebih tangguh dan menghadapi resiko perubahan iklim serta dinamika pasar global yang semakin menuntut praktik bisnis yang etis dan juga hijau. Adapun 3P adalah profit, people, dan juga planet. Profit, ketangguhan ekonomi. Keberlanjutan bisnis dibangun melalui efisiensi operasional dan juga kemampuan adaptasi terhadap resiko perubahan iklim yang terintegrasi dalam strategi finansial. People ataupun keadilan sosial mengadopsi prinsip UN Guiding Principles atau UNGP, fokus pada kesejahteraan karyawan dan kemitraan strategis dengan puluhan ribu petani plasma untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Dan yang ketiga adalah planet ataupun restorasi lingkungan, komitmen untuk mengurangi jejak karbon melalui transisi energi yang agresif dan pengelolaan sumber daya air yang bertanggung jawab demi masa depan yang konsisten dan juga demi ekosistem. Baik, selanjutnya adalah environmental deep dive atau dekarbonisasi dan smart factory. Indofood telah melangkah jauh dalam upaya dekarbonisasi operasional melalui transisi energi yang masif dan penerapan teknologi manufaktur cerdas. Sebagian besar bauran energi perusahaan kini dialihkan ke sumber terbarukan seperti biomasa dan energi surya untuk menekan jejak karbon secara signifikan. Di tingkat pabrik, optimalisasi dilakukan melalui modernisasi mesin berbasis sensor pintar yang mampu memantau penggunaan daya secara real-time. Komitmen lingkungan ini juga mencakup manajemen air yang ketat di area rawan kekeringan serta perlindungan biodiversitas di seluruh area perkebunan perusahaan. Pertama adalah revolusi energi terbarukan. Sebesar 54,7% bauran energi operasional kini berasal dari biomasa, sekam padi, dan juga cangkawang sawit, serta panel surya. Inisiatif ini berhasil menghindari emisi setara jutaan ton karbon dioksida per tahun. Digitalisasi produksi atau industri 4.0. Implementasi sensor pintar dan motor berefisiensi tinggi pada lini produksi Bogasari berhasil memangkas konsumsi listrik secara signifikan tanpa mengurangi output produksi. Selanjutnya adalah water stewardship dan conservation. Penerapan sistem water assessment untuk menetapkan dan juga memetakan area operasional yang rentan kekeringan dibarengi dengan teknologi daur ulang air limbah dan juga pemanenan air hujan atau rainwater harvesting. Selanjutnya adalah biodiversitas tanpa kompromi. Perlindungan ketat pada area nilai konservasi tinggi atau HCV
dan kebijakan nol pembukaan lahan hutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem di seluruh area agribisnis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai social and governance, yaitu nutrisi bangsa dan juga tata kelola kelas dunia. Dalam aspek sosial dan juga tata kelola, Indofood berfokus pada peningkatan standar nutrisi produk dan transparansi laporan perusahaan. Sebagai respon terhadap isu kesehatan publik, perusahaan secara aktif melakukan reformulasi produk untuk mengurangi kadar gula, garam, dan lemak jenuh. Dari sisi tata kelola, Indofood menerapkan prinsip transparansi dengan mengikuti standar pelaporan internasional dan audit independen. Perusahaan juga menjamin lingkungan kerja yang adil melalui penerapan prinsip hak asasi manusia yang melarang keras praktik kerja paksa ataupun pekerja anak di seluruh jaringan pasokannya. Selanjutnya adalah transformasi nutrisi, yaitu healthier choice, menjawab tantangan kesehatan global dengan meluncurkan produk rendah gula, natrium, dan juga lemak jenuh. Kini memiliki 45 varian produk dengan logo pilihan lebih sehat dari BPOM. Nah, selanjutnya adalah mengenai tentang human rights, transparansi, dan juga edukasi pemberdayaan. Adapun dashboard pencapaian kinerja keberlanjutan tahun 2024, yang pertama adalah intensitas energi turun sebesar 13,7%, pencapaian sangat luar biasa yang hampir menyentuh target 2030 yaitu 16%. Ini membuktikan bahwa efektivitas investasi teknologi baru. Selanjutnya adalah intensitas emisi GRK turun sebesar 5,50%. Progres positif menunjukkan target dekarbonisasi melalui peralihan dan juga dari bahan bakar fosil ke biomasa dan juga solar panel. Selanjutnya adalah intensitas air turun 9,5%, efisiensi penggunaan air yang stabil melalui optimalisasi fasilitas daur ulang air di pabrik-pabrik besar. Selanjutnya adalah circular economy, yaitu 100% recycling, keberhasilan total dalam mengolah limbah organik produksi menjadi pakan ternak berprotein tinggi, menciptakan nilai ekonomi dari limbah, yaitu waste to value. Dan tentunya sebagai penutup kita memberikan rekomendasi strategis dan juga visi Indofood tahun 2030. Yang pertama adalah mengenai akselerasi solar PV nasional, yaitu rekomendasi untuk memasang panel surya di seluruh atap gudang distribusi dan juga pabrik untuk menutup celah target penurunan emisi 10%. And then blockchain based traceability, we can membangun platform digital untuk melacak bahan baku dari petani swadaya secara real time guna memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi deforestasi dan juga upaya-upaya untuk bisa mendukung sustainability, yaitu EUDR. Selanjutnya adalah eco-friendly packaging innovation, fokus pada riset kemasan monomaterial yang 100% dapat recycling and then can reduce penggunaan plastik saat melalui model distribusi curah ataupun isi ulang. Dan selanjutnya adalah climate resilient agriculture, membangun varietas benih gandum dan juga sawit yang lebih tahan terhadap suhu ekstrim dan hama akibat perubahan iklim guna menjamin ketahanan pangan jangka panjang. Oke, terima kasih saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Saya Kaiser Syafrabani, mahasiswa International Business Management dengan mata perkuliahan International Corporate Strategy, UC Online Learning, mempersembahkan dan juga mengucapkan terima kasih.